Assalamualaikum, hai sobat, apa kabar? Tentu sehat dong. Di video kali ini aku bakal kasih sedikit penjelasan tentang peradaban Islam pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya sobat. Jadi gini sobat, ketika Islam diperkenalkan sebagai pola dasar kaum muslim, telah dijanjikan oleh Al-Quran akan menjadi komunitas terbaik di panggung sejarah bagi sesama umat manusia lainnya. Nah, akibat diterimanya ajaran yang seperti ini, secara tidak langsung ternyata memberikan pandangan bagi mereka sendiri untuk melakukan permainan budaya ya sobat. Terdapat banyak perspektif dalam membaca banyak fakta sejarah, terutama terhadap sejarah peradaban Islam. Perbedaan cara pandang tersebut sebagai akibat dari khazanah pengetahuan yang berbeda. Wafatnya Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama maupun negara menyisakan persoalan yang bikin bingung nih sobat. Kenapa? Karena di sebelum beliau wafat tidak ada satupun pesan beliau beritahukan kepada sahabat-sahabatnya siapa yang akan menggantikan beliau nanti. Akibatnya terjadilah perselisihan, masing-masing kelompok mengajukan wakilnya untuk dijadikan sebagai pengganti Nabi Muhammad untuk memimpin umat nih sobat. Nah, habis itu muncullah 4 khalifah yang menggantikan Nabi sobat, yang biasa disebut Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Yang terdiri dari siapakah? Yang pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, dan keempat Ali yang memimpin secara bergantian. Dalam proses itu banyak sekali peristiwa yang terjadi dan patut dipelajari. Oke sobat, karena kita bakal bahas 4 khalifah yang udah aku sebutin tadi, yang pertama aku bakal kasih tahu Al-Khulafa Ar-Rasyidin itu apa sih pengertiannya. Jadi Al-Khulafa Ar-Rasyidin itu bermakna pengganti Nabi sobat. Di dalam Al-Quran, manusia secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta isinya. Apa sih tugas Al-Khulafa Ar-Rasyidin? Jadi, tugasnya menggantikan kepemimpinan Rasul dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Jika tugas Rasul terdiri dari 2 hal, yaitu tugas kenabian dan kenegaraan, maka Khulafa Ar-Rasyidin bertugas memimpin masalah negara dan memimpin agama sobat. Yang kedua, biodata Abu Bakar Asy-Siddiq. Namanya adalah Abdullah ibnu Abi Quhaifah At-Tamimi. Di zaman pra-Islam beliau bernama Abdullah ibnu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi jadi Abdullah. Lalu kenapa bisa dipanggil Abu Bakar? Gimana sih ceritanya? Nah, jadi gini sobat, beliau dipanggil Abu Bakar karena arti namanya adalah Bapak Pemagi, karena pagi-pagi betul beliau memeluk Islam. Sedangkan gelar Asy-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Sepak terjang pola pemerintahan Abu Bakar dapat dipahami dari pidatonya ketika diangkat sebagai khalifah, yang kurang lebih isinya seperti ini ya sobat. Wahai manusia, sungguh aku tekad memangku jabatan yang kamu kerjakan. Padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kamu. Apabila aku melakukan kebenaran, bantulah aku. Tetapi jika aku melakukan kesalahan, maka luruskanlah aku. Kebenaran adalah suatu kepercayaan dan kedustaan adalah suatu pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kamu adalah orang yang kuat bagiku sampai memenuhi haknya, dan orang yang kuat di antara kamu adalah lemah bagiku hingga aku mengambil haknya. Insya Allah janganlah salah seorang darimu meninggalkan jihad. Sesungguhnya kaum yang tidak memenuhi panggilan jihad Allah, maka akan menimpakan suatu kehinaan. Patutlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Jika aku tidak menaati, maka janganlah kamu menaati aku. Dirikanlah sholat, semoga Allah merahmatimu. Jadi gitu sobat isi pidatonya. Mohon maaf kalau masih ada kata-kata yang salah ya sobat. Pada masa awal pemerintahan Abu Bakar, banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku jadi nabi dan enggan membayar zakat.
Karena hal ini, khalifah lebih memusatkan perhatiannya untuk memerangi para pemberontak dengan mengirimkan pasukan untuk memerangi para pemberontak ke Yamamah. Sobat, dan dalam insiden itu banyak para hufadil Quran meninggal secara syahid, sobat. Karena khawatir akan hilangnya Al-Quran, maka Umar menyarankan kepada Abu Bakar agar Al-Quran dibukukan saja. Kemudian diutuslah Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan tulisan Al-Quran. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan sesuai dengan masa Rasulullah yang bersifat sentral, legislatif, yudikatif, dan eksekutif, sobat. Ketiga, biodata Umar ibnu Al-Khattab. Dilahirkan 12 tahun setelah Rasulullah. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hotmah. Perawakannya yang tinggi besar dan tegap, dan otot-otot kaki dan tangannya, serta jenggot yang lebat dan berwajah tampan, serta kulit yang berwarna coklat kemerahan. Beliau dibesarkan di lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Beliau merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil, usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang, di mana wilayah tersebut adalah Semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 23, Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam ketika sedang melakukan sholat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lulu'ah. Khalifah Umar dimakamkan di sebelah makam Rasulullah dan Abu Bakar. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Umar dikenal sebagai orang yang pandai dalam menciptakan peraturan karena tidak hanya memperbaiki, bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar juga menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Khalifah juga terkenal sebagai orang yang sederhana, bahkan ia membiarkan tanah dari negeri jajahan untuk dikelola oleh pemiliknya. Bahkan, melarang kaum muslimin memilikinya. Keempat, biodata Utsman bin Affan. Nama lengkap ialah Utsman bin Affan ibnu Abdil Ash ibnu Umayyah dari pihak Quraisy. Ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi. Masa pemerintahannya adalah masa yang paling panjang dari semua khalifah di zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu 12 tahun. Tetapi sobat, sayangnya tidak seluruh kekuasaan menjadi saat yang baik dan sukses bagi beliau. Loh, kenapa kok bisa gitu? Karena pemerintahan menjadi dua periode. Yang pertama merupakan masa pemerintahan yang baik, dan 6 tahun terakhir merupakan masa yang buruk. Faktornya adalah kekecewaan rakyat terhadap khalifah yang kebijaksanaannya mengangkat tinggi keluarga dalam kedudukan tertinggi. Meskipun begitu, bukan berarti pada masa pemerintahannya tidak ada masa yang penting. Utsman telah berjasa dalam membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, masjid-masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Prestasi yang terpenting bagi Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar. Nah sobat, ada beberapa manfaat dibukukannya Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Apa sajakah itu? Yang pertama, menyatukan kaum muslim pada satu macam mushaf yang seragam ejaannya. Yang kedua, menyatukan bacaan kendati masih ada beda namun harus tidak berlawanan dengan ejaan mushaf Utsmani. Yang ketiga, menyatukan tertib susunan surat-surat sesuai pada mushaf sekarang ini. Tetapi sobat, situasi politik pada masa Utsman kembali mencekam pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman. Utsman akhirnya meninggal, wafat syahid pada hari Jumat tanggal 17 Zulhijjah 35 Hijriah atau 665 Masehi. Beliau dimakamkan di perkuburan Baqi di Madinah. Kelima, biodata Ali bin Abi Thalib. Lanjut ke biodata Ali bin Abi Thalib tadi. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontakan yang waktu itu menguasai Madinah membuat Khalifah Ali tidak ada pilihan lain untuk menjadi khalifah.
Waktu itu beliau berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Tahlah bin Ubaidillah memaksa beliau sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka. Khalifah Ali hanya memerintah selama 6 tahun. Selama masa pemerintahannya beliau mengalami berbagai pergolakan. Tidak ada masa yang stabil sedikit pun pada masa pemerintahannya. Kenapa kok bisa gitu? Jadi persoalan yang dihadapi Khalifah Ali yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh Tahlah, Zubair, dan Aisyah. Bersama dengan itu, kebijakan-kebijakan Khalifah Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus. Peristiwa yang terkenal pada masa Khalifah Ali adalah perang antar kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah Siffin, makanya nama perang itu Perang Siffin, sobat. Pemberhentian Ali dari jabatannya sebagai khalifah kemudian menyerahkan kepada kaum muslimin. Setelah kejadian tersebut, kelompok Ali terpecah menjadi 2 bagian, dan kelompok yang keluar dari kelompok Ali dinamakan kelompok Khawarij. Pada 24 Januari 661, ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Pedang itu mengenai otak beliau sehingga beliau meninggal. Pedang itu diayunkan oleh Al-Rahman ibnu Muljam yang ingin membalas dendam atas kematian keluarga seorang wanita, temannya yang terbunuh di Nahrawan. Keenam, kontribusi masa Khulafaur Rasyidin dalam peradaban muslim yang mengalami kemajuan yang sangat pesat pada masa itu merupakan masa yang sangat pantas ditiru dalam pribadinya karena mereka adalah seorang pribadi pemimpin pemerintahan yang ideal dan sejati. Pada masa itu banyak mengalami kemajuan, yakni terbukti dengan kekuasaan Islam pada masa ini dan adanya usaha pembukuan Al-Quran. Jadi masa ini adalah masa paling cemerlang ekspansi ke negeri-negeri yang jauh dari setengah abad, merupakan kemenangan menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman politik yang memadai. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ekspansi itu. Apa saja? Pertama, Islam di samping agama yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, juga agama yang mengatur pembentukan masyarakat. Kedua, dalam dada para sahabat Nabi tertanam keyakinan yang sangat kuat tentang kewajiban menyeru ajaran Islam. Ketiga, pertentangan aliran agama di wilayah Bizaitun mengakibatkan hilangnya kemerdekaan beragama bagi rakyat. Keempat, Islam datang ke daerah-daerah yang dimasukinya dengan sikap simpatik dan toleran, tidak memaksa rakyat untuk mengubah agamanya dan masuk Islam. Nah sobat, jadi begitulah kurang lebih sedikit pembahasan mengenai Al-Khulafaur Rasyidin. Semoga bisa paham ya sobat. Terima kasih buat yang udah nonton. Saya mohon maaf kalau masih ada kata-kata yang salah. Maklum ya sobat. Saya Rina undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.